Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuhibbu min ibadihi al-mutawadi'in wa yakrahu min khalqihi al-mutakabbirin. La ilaha illallah. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Nasir beserta seluruh pengurusnya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i yang senantiasa selalu mendampingi kita untuk taklim setiap minggu malam Senin ini. Bapak Ustaz Sa'adi, Bapak Ustaz Faris, dan Anas, para tokoh, para sesepuh, para asatidz yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Sampai pada sore menjelang malam hari ini, kita masih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikannya kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah untuk mencari bekal buat kehidupan kita yang kekal abadi selama-lamanya. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umat. Semoga kita nanti kelak akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, menurut kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 83, bahwa manusia kita kan sebagai manusia itu dalam menghadapi dunia dan akhirat, kita manusia dalam menghadapi dunia dan akhirat itu terbagi tiga. Ini menurut Al-Musannif pengarang kitab ini. Yang pertama adalah as-sabiquna was-sadiqun. As-sabiquna was-siddiqun adalah orang-orang yang benar, as-siddiqin, ya. Itu orang-orang yang menjual dunia untuk akhirat.
Dia disebut dengan as-sabiqun atau as-siddiqun. Jadi dia menjual dunia buat akhirat. Menurut dia dunia dia udah nggak butuh. Dunia dia udah nggak perlu. Dunia mah. Menurut dia dunia ini tinggal sedikit. Ya. Karena manusia ini dibatasi antara 60-70. Kalau udah usia 60 ke atas ya berarti tinggal 10 tahun. Itu kalau nyampe di juga. Ya. Jadi dia udah concern ke akhirat. Udah concern dia ke akhirat. Biasanya ini ditempuh oleh as-sabiqun, orang-orang dahulu. Dan orang-orang sekarang juga ada. Kalau orang sekarang ini disebutnya adalah ulama khos. Ya, ulama khusus. Khos dia. Jadi dia mau udah nggak butuh, dia mau udah nggak perlu. Dunia aja udah, ya buat apa lagi Jakarta, makan apa, mau pergi kemana, jalan-jalan pun yang makan diajak makan, lo gue makan apa mah, ya gue banyak pandangan. Jadi dia udah concern ke sana, ya. Kalau dulu itu para aulia, sekarang ini para ulama khos, ulama khusus. Jadi dia mah udah bergaul juga udah enggak, dia mah udah enggak mau, ya. Bahkan dia ingin lebih jauh daripada manusia itu, ya. Kami punya guru, termasuk gurunya bapaknya Haji Iqbal, ya, Pak Haji Muttalib, Syafi'i Al-Hajami, Kiai Haji Syafi'i Al-Hajami. Dia mencari orang-orang ulama khas ini. Jadi ulama khas itu dia bilang itu semakin tinggi dia semakin jauh. Dan manusia mencarinya semakin susah. Jadi dia mau menyembunyikan diri. Susah. Akhirnya dia ketemu, dia bilang. Akhirnya saya ketemu sama orang itu. Tengah hutan. Makanannya tempe bakar. Ya, tempe bakar. Cuma ya, namanya gak makan goreng-gorengan gitu. Ya, apalagi penggorengan. Ya makan yang berminyak, bernyawa itu udah enggak dia. Nah, ini namanya manusia yang pertama itu. Di paling tinggi itu. Ya. Dia itu nanti kalau meninggal di akhirat itu dia masuk surga langsung dia mah. Ya, langsung. Oh, udah istimewa dia di mata Allah itu sudah istimewa. Sebab dia udah memenuhi 9 syarat. 9 syarat untuk jadi manusia yang istimewa itu. Ya, 1 taubat. 2 juhud. 3 ujlah. Nah, ini ujlah itu. Jadi mengasingkan diri. Kalau kita kan nggak bisa, kita mah. Kita ujlah domelin bini kita. Lu ujlah, lu gua makan apa? Nah, ini sintong neng siapa yang ngurusin polanya. Susah kita mah. Kalau mereka memang udah nggak butuh dan istrinya mendukung. Ya, silakan bapak. Istrinya udah cukup. Jadi dipenuhi. Jadi taubat, kemudian juhud, uzlah, keempat qanaah, ya, ikhlas, dia, kemudian keenam tawakal, ketujuh istiqomah, kedelapan mahabbah, 9 ma'rifah. Ini dalam kitab Hidayatul Azkiyah itu 9. Kalau udah memenuhi syarat 9 itu, jadi kita orang
golongan yang pertama itu. Jadi dia mau udah, ya kalau udah mahabbah, ya udah cinta dia, udah ibadahnya udah senang, udah tenang dia. Dia udah nggak mikirin apa, mikirin. Tapi ini asyabikun. Untuk sekarang memang agak susah. Asyabikun dulu ada, jarang, sekalipun ada jarang. Lalu kita agak susah. Kita kelompok yang kedua adalah al-muqtasyidun was-sholihun. Al-muqtasyidun was-sholihun. Artinya kita sedang menjurus, sedang mengarah kepada kebaikan. Sedang menuju ke arah untuk menjadi orang soleh kita. Nah, kalau kita ini adalah membeli akhirat tapi tidak menjual dunia. Nah itu, coba renungin dah. Kalau tadi itu dia menjual dunia untuk membeli akhirat. Artinya dunia juga udah dia tinggal, dia udah nggak butuh. Makanya dia jual. Istilah Allah ini, menjual dunia untuk membeli akhirat. Tapi yang nomor 2 ini dia membeli akhirat tapi tidak menjual dunia. Artinya akhirat dia kejar, dunia juga dia cari gitu. Nah, ini kita ada nih. Mudah-mudahan kita sedang mengarah ke situ. Kalau kita ini untuk meninggalkan dunia nggak mungkin. Kalau kita punya tanggungan, punya istri, punya anak, diundang besan, lah kan kondangan. Kondangan kalau nggak punya duit lah, ya, jadi ini masih perlu kita, jadi masih perlu dunia, ya perlu dunia masih. Jadi kita, nah di tingkat ini kita harus super hati-hati, ya. Jangan sampai kita karena kita masih bermain dengan dunia ini ya, tipu daya yang luar biasa. Kalau nggak hati-hati kita nanti kejebak dengan rayon dunia ini, ya. Dunia ini memang dihias, ya, dihias untuk melupakan kita, ya, kepada akhirat. Jadi kalau pertama adalah orang yang mahabbah, orang yang cinta kepada akhirat. Nah, kalau nomor 2 ini masih cinta sama akhirat, tapi sama dunia masih cinta juga. Cuman jangan sampai hubud dunia. Ya, jangan sampai kita karena ngejar dunia itu akhirnya akhirat terabaikan, terlalaikan. Makanya orang yang tingkat 2 ini dia untuk juhud masih susah. Ujlah apalagi, ya, qanaah masih susah karena masih butuh yang lain, ya. Jadi adapun ikhlas dan sebagainya masih belum full. Tawakal juga belum full. Masih ya paro-paro lah, paro-paro. Kalau tawakal full itu tawakalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawakal. Di mana fullnya nih tawakal dia? Kepasrahan dia kepada Allah. Ketika dia pulang salah satu peperangan yang luar biasa, di tengah jalan Rasulullah dengan para sahabatnya itu lelah luar biasa, capek luar biasa, sehingga dia mampir di suatu wadi, suatu lembah itu, satu lembah yang agak hijau. Rasulullah para sahabatnya itu
istirahat di situ, dan nimna naumatan, artinya dia tidur sejenak, apa namanya itu, yang ngelayap ya. Rasulullah tidur sejenak, para sahabat udah capek luar biasa. Ketika itu datang dari pihak musuh ini, ya A'rabiyun, atau disebutnya Baduy. Baduy datang untuk mengejar Rasulullah ini. Ya, karena Rasulullah masih hidup, ya, harus segera dimatikan supaya kepercayaan nenek moyang dia itu nggak hilang. Rasulullah ini harus dilenyapkan. Kalau Rasulullah sedang tidur, dia naruh pedang di atas pohon rindang itu. Rasulullah istirahat di situ. Pedangnya diambil, dia buka sarungnya, dia hunus. Rasulullah mau ditebas. Ketika mau ditebas itu Rasulullah bangun. Ketika bangun, si Baduy bertanya, "Hei Muhammad, pedangmu sudah di tangan, nyawamu ada dalam tanganku ini. Siapa yang dapat menolong?" Allah ini, Rasulullah ini pasarannya luar biasa kepada Allah. Mungkin kalau kita masih nyerah, kita mah ya sudah, ambil hartaku semuanya, ambil, asal jangan jiwaku, ambil semuanya, ambil, asal jangan jiwaku. Tapi Rasulullah, dia karena udah pasrahnya kepada Allah, ketika ditanya siapa penolongmu, nyawamu sudah di tanganku, kata Rasulullah, Allah. Maka si Baduy ini gemetar tangannya, jatuh pedangnya, kembali diambil Rasulullah pedangnya itu. Nah sekarang gantian Rasulullah, "Hei Baduy, nyawamu ada di tangan. Siapa yang akan menolongmu?" Apa kata Baduy? "Ya Muhammad, aku tahu engkau adalah orang yang terbaik. Kau pasti tidak akan membunuhku." Apa kata Rasulullah? Ya. Kalau kita mungkin ya kita udah tebas dong. Apalagi aja Iqbal. Wah, batak langsung. Ya dia kan dia membunuh kita. Ya, bunuh kita enggak jadi, langsung sekarang kita berhadapan dengannya dan golok pedang udah di tangan kita, habis. Tapi Rasulullah tidak demikian. Rasulullah karena dia merasa minta ditolong dan dia mengatakan, "Kau adalah manusia terbaik." Tapi bukan itunya. Rasulullah ngarepin orang ini beriman. Ya, kalau begitu kau ucapkan, "Anta syahadu an la ilaha illallah wa anni rasul." Ya, "Anta syahadu an la ilaha illallah wa anni rasul." Katakan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah, dan aku adalah Rasul." La ogah ujung udah kayak gitu mas. Kan itu kan kalau kita kan Masya Allah, udah kayak gini masih ke ogah juga nih, gua gecek nih orang nih. Lah iya lah, hancur itu kalau kita manusia. Ustaz Saadi aja yang kita anggap lembut mungkin dia gecek orang. Lah, nyawanya di tangan kita suruh syahadat ogah. Aku tidak mau. Cuman dia mengatakan, "Aku tidak mau. Tapi aku berjanji bahwa aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan kalau seandainya ada kaumku untuk
mengganggumu, maka aku tidak mau ikut campur. Cuman begitu tuh. Ngata gitu saja, Rasulullah bebaskan tuh orang. Dia bebasin, ya udah kamu pulang. Ya Allah, itulah akhlak Rasulullah. Dia pulang nyampe di kaumnya, karena dia termasuk salah seorang pemimpin. Wahai kaumku, aku tak sanggup untuk membunuh Muhammad. Kenapa? Karena dia adalah orang yang terbaik dari semua manusia yang ada. Oh, kenapa terbaiknya? Nah, diceritain. Pedangnya aku sudah ambil ketika dia sedang istirahat. Aku mau bunuh, dia terbangun. Dan begitu dia jemput nama Allah, bergetar tanganku, pedangku jatuh. Akhirnya dia ambil kembali pedangnya itu. Begitu dia ambil, giliran aku untuk dia membunuhnya. Tapi dia tidak. Mungkin kalau manusia lain mati aku. Dia tidak. Dia memaafkanku. Bahkan disuruh aku mengikutnya. Aku tidak mau. Dan dia bebaskan aku. Jadi dia adalah manusia yang terbaik. Dan aku tidak akan lagi mengganggunya. Sekalipun aku tidak menjadi pengikutnya. Dan kalau seandainya kamu mau menyerangnya, aku tak akan ikut kamu. Aku tak akan campur tangan lagi. Wah gitu. Akhirnya pada mikir itu. Oh ya, jadi Muhammad itu memang manusia yang luar biasa. Jadi kita ini memang nggak lepas dari dunia, ya. Seperti yang orang nomor satu ini, kayaknya kita nggak mungkin, karena ya itu beratnya, ya harus ujlah. Tapi dalam ilmu sufi karangan Hamka, Profesor Dr. Hamka, itu pengertian ujlah dalam kitab tasawuf itu adalah ujlah hati. Orangnya tetap di dunia ini bersama keluarga, bergaul dengan masyarakat, tapi hatinya dia berujlah menyendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nomor 2. Adapun nomor 3 adalah humul magrurun. Ya, humul magrurun wal hamqa. Gurur, ya, itu manusia yang tertipu. Jadi manusia yang hamqa, ya, tertipu, dia akhirnya hidupnya itu, ya, kalau istilah Nabi itu muflis. Kalau bahasa kitanya kasarnya itu adalah bangkrut. Bangkrut. Ini gurur, muflis, bangkrut. Nah, ini kalau bisa jangan sampai kita seperti nomor 3 ini. Ya, jadi gurur, hamqa, muflis, bangkrut, ya. Ini manusia yang menjual akhirat untuk membeli dunia. Sebaiknya nomor 1. Nomor 1 menjual akhirat, menjual dunia untuk membeli akhirat. Kalau ini menjual akhirat untuk membeli dunia. Kalau nomor 2 itu membeli akhirat tidak dengan menjual dunia. Jadi akhirat dapat, dunia diusahakan dapat. Nah, kita ini harus hati-hati. Nah, nomor 3 ini jadi habis tenaga, waktu, pikiran ngejar dunia, akhirat belum terpikirkan, tahu-tahu mati. Nah, kalau begini bagaimana tuh? Itu manusia yang ya namanya bangkrut itu. Bahkan istilah kasarnya sial. Ya, bangkrut, sial. Kemudian al-gurur, tertipu dia. Kalau udah mati begitu, ya Allah, ruginya. Udah mati begitu. Ya.
Orang yang begitu, yang jual akhirat beli dunia, dunia dikejar dengan segala macam cara, tahu-tahu mati. Nih, dia minta 3. 1, ketika dicabut nyawanya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematian saya sedikit aja. Saya mau sedekah dan beramal soleh. Tuh, karena nyesel ya Allah, ajal udah nyampe, saya belum ibadah. Ajal udah nyampe, harta saya masih banyak. Aduh, tunda ya Allah. Tunda, walaupun sedikit saya mau bersedekah, mau beramal soleh. Apa kata Allah? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdim. Ajal nggak bisa ditunda. Ya walaupun sedetik nggak bisa nyampe. Jadi kita nih ajal. Jadi kalau udah sampai ajal, apakah istri kita, anak kita, mak kita, bapak kita, encang kita, adik kita, kakak kita, kalau udah nyampe, ya memang udah sampai ajalnya di situ. Sedetik juga nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Jangan ngomong, ya kalau dia gue bawa ke rumah sakit mungkin belum mati kali, nggak jadi mati kali. Ya kalau dia lewat sini nih nggak ketabrak nih dia. Ya dia kalau gue bawa ke sono sehat kali mah, enggak. Itu memang udah ajal sampai, kita harus terima ikhlas. Tuh. Jadi cuman kalau orang yang nomor 3 ini karena dia jual akhirat untuk beli dunia, habis waktu, tenaga, pikiran buat ngejar dunia, begitu mau mati minta ditunda. Dan itu nggak bisa. Dikubur dia minta lagi, Rabbana akhrijna na'mal solehan ghairal kunna na'mal. Dikubur, ya Allah, keluarin saya dari kubur ini. Kalau engkau keluarkan dari kubur ini, saya akan beramal soleh yang dulu saya abaikan, yang dulu saya lalaikan, yang dulu tidak saya kerjakan. Saya mau beramal soleh ya Rabb. Kata Allah apa? Awalam nu'ammirkum ma yatajakkaru fihi man tajakkar. Lah umur udah aku kasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ngapain baik? Sekarang udah mati, minta dikeluarin lagi dari kubur. Terlambat udah. Tuh ditolak lagi. Nanti di neraka minta lagi dia. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, pintain kepada Tuhanmu. Udah kami ini yang di neraka dimatiin aja, dimatiin aja. Nggak sanggup. Siapa yang sanggup di neraka? Matiin aja, matiin. Apa kata Allah? La yazukuna fihal mauta illal mautatal ula. Mati cuman sekali. Waktu kamu di dunia saja. Di akhirat, di alam barzah, tidak ada lagi kematian. Jadi mati cuma sekali, waktu kita di dunia ini aja. Cuma sekali. Jadi kalau kita udah mati, mati itu udah nggak ada. Mati itu udah dibunuh. Mati itu udah disembelih. Jadi udah nggak ada kematian lagi. Kan kalau kita pikir, mati di dunia ini kadang-kadang masih lebih lama daripada tidur. Cepetan mati daripada tidur. Kita tidur berapa? 8 jam. Mati, taruh mati jam 6. Jam 1 udah rapi dikubur. Berapa jam tuh? Jam 6 apa jam 1? Berapa? 7 jam. Jadi laman mana sama tidur? Tidur 8 jam.
Bahkan Anas 10 jam tidur, nggak mendes-mendesin. Itu juga dibangunin sama Haji Iqbal. Tuh manusia tuh ada. Kita mati tuh cuman 7 jam tuh. Mati jam 6, jam 1 rapi dikubur. Dan kalau menurut hadis Nabi, innahu la yasma'u khaqqani alihi. Ketika rapi dikubur, yang nganter belum pulang, dia udah hidup lagi. Apa kata Rasulullah? Innahu la yasma'u khaqqani alihi. Sungguh dia itu si mayit mendengar suara terompah orang yang nganterin. Artinya yang nganterin belum nyampe di rumah, dia udah bangun. Kalau nggak percaya duluan. Lo kan ngomong, oh saya udah ngalamin apa? Ya kan ini hadis Rasulullah. Tuh yang nganterin belum nyampe di rumah, kita udah bangun tuh. Udah, ya Allah. Iya ini, aduh deh. Itu kan ayat Quran. Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan kembali orang yang udah mati. Jadi kita harus yakin itu kata Allah. Masa Allah bohong? Kata Allah, setiap orang yang mati, setiap kita nih sebagai manusia mati, itu langsung Allah hidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta, Allah hidupkan. Bahkan kata Rasulullah, yang pulang belum nyampe di rumah kita udah hidup. Tuh. Udah hidup. Jadi yang bilang kita itu mati, orang yang hidup. Padahal mah kita hidup di kuburan. Kalau nggak percaya duluan. Beneran duluan. Kalau nggak bener, gebugin saya. Bagaimana ngebukin yang udah kagak ada. Beneran itu, ya beneran. Hidup lagi untuk mempertanggungjawabkan. Makanya nih, kalau orang yang nomor 1 tadi, ya kuburnya itu Raudhah min Riyadil Jannah. Yang nomor 2 pun demikian. Yang nomor 3 demikian. Cuman beda luas dan terangnya. Makanya kata Rasulullah, ini nomor 3. Kalau yang nomor 1 itu adalah yasma'u nida wa huwa fil masjid. Dia dengar azan udah ada di masjid. Itu nomor 1 tuh. Yang jam udah nggak ada yang dia pikirin. Udah, tapi dia rajin. Nah, ada juga orang udah habis permasalahan, udah nggak ada yang dia pikirin, tapi tetap aja bandel banget di rumah, bayang kagak apa kagak, ngapain dia orang, ada yang begitu. Nah kalau dia nih bagus dia mah, ya yasma'u nida wa huwa fil masjid. Nah ini nanti kuburannya itu terangnya kayak terang sinar matahari, luasnya seluas mata memandang. Yang nomor 2 itu dia yasma'u nida ba'dal wudu. Dia dengar azan udah rapi wudu. Ya, sebab dia dunia dia kejar juga, tapi akhirat juga sangat perlu. Jadi ya kalau dia kan kata Rasulullah, ya carilah dunia seakan-akan kamu hidup selama dan cari pula akhirat seakan-akan kamu mati besok. Jadi semangat dia. Nah, nomor 3 ini denger azan masih ngobrol baik, denger azan masih ngopi baik, ora kesentuh sekali. Apa bininya bilangin, bang udah azan, baru azan. Lono bang udah komat bang, ya lah baru komat bermulain. Pujuk orang udah pulang masih meleding baik. Kita berapa pulang bayang jor dia baru dah tuh mau wudu. Ya. Rapi sembahyang kan azan asar ya. Udah mau asar baru sembahyang. Orang azan jauh melin bujuk.
Gua berapi sembahyang udah ajan lagi, bocah mah pulang-pulang habis itu ajan. Ya, jadi inilah 3 pandangan. Tinggal kita ada di mana. Kita ada di mana, ya. Apakah kita menjual dunia untuk membeli akhirat, atau membeli akhirat tanpa menjual dunia, atau menjual akhirat untuk membeli dunia. Ya, mari kita kaji dan kita akan hidup selama-lamanya, maka kita harus memilih yang terbaik, ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirahul alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sadaqallahul Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.